家を出る以上はもはや他人だと思えだとか、ユキの兄と名乗ることも許さないとか言っておいて、こんな時だけ家族面か？ふざけんなよ、クソじじい。素晴らしい気迫に思わず子宮が震えました。そうか、震えちゃったか。はい。俺がユキに劣等感を抱かずに入れるのも、あいつが恥ずかしげもなくお兄ちゃん大好きっ子でいてくれるおかげだしな。よしよし。頑張ってる頑張ってる。大丈夫。なんでだ？なんかマーシャさんが相手だと妙にガードが緩くなるな。クゼさん、私はあなたに学生議会を挑みます。は？あなた方のような人間は会長選にふさわしくない。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita. 時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん。 Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kuze yang didatangi oleh Ayano. Karena ada hal yang ingin dibicarakan dengan Kuze, Ayano meminta Masachika untuk ikut bersamanya. Ayano membuka percakapan dengan formalitas. Namun karena Kuze tidak suka berbelit-belit, dia meminta agar Ayano langsung ke inti pembahasannya. Ayano ingin mengkonfirmasi berita mengenai Kuze yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS bersama dengan Alia. Karena berita tersebut membuat kepala keluarga Suo yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakeknya sendiri menjadi sangat kesal. Menurut mereka, mengapa Kuze yang telah meninggalkan keluarga Suo masih saja menghalangi Yuki? Kuze sedikit kesal mendengar hal tersebut. Karena setelah Kuze pergi dari keluarga Suo, dia sudah dianggap sebagai orang asing. Bahkan Kuze dilarang mengakui Yuki sebagai adiknya. Kuze bertanya apakah Ayano dikirim untuk mencari tahu niat Kuze yang sebenarnya. Ayano menjawab bahwa ini merupakan keinginan pribadinya sebagai pelayan setia Yuki. Ayano selalu percaya pada Kuze yang tidak akan pernah mengkhianati dan menyakiti Yuki. Namun melihat Kuze yang mencalonkan diri bersama orang lain, Ayano merasa bahwa penilaiannya mungkin salah. Kuze menjelaskan bahwa dirinya mengikuti pemilihan ketua OSIS bukan karena ingin melawan Yuki. Namun itu murni karena kebetulan. Bagi Ayano, apapun alasannya Kuze tetap saja menantang Yuki. Ayano kembali bertanya, apakah mencalonkan diri dengan Alia merupakan hal yang sangat penting bagi Kuze, sampai dirinya tega mengkhianati dan menyakiti Yuki. Kuze menjawab bahwa itu merupakan hal yang penting. Dan dia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu Alia menjadi ketua OSIS. Kuze meminta kepada Ayano untuk menyampaikan pesan kepada kakeknya. Dia berpesan untuk tidak menyalahkan Yuki atas urusan tersebut. Dan jika ada kritikan ataupun keluhan apapun, dia meminta agar mereka langsung menyampaikannya kepada Kuze. Sebelum mereka mengakhiri perbincangannya, Ayano menanyakan satu hal lagi kepada Kuze. Apakah perasaan Kuze terhadap Yuki tetap tidak berubah? Kuze menjawab bahwa bagi dirinya Yuki merupakan hal yang paling berharga di dunia ini dan hal tersebut tidak akan pernah berubah. Kuze meminta agar Ayano selalu mendukung Yuki dengan baik. Adegan berpindah ke dalam kelas. Di sana Takeshi memperlihatkan majalah dewasa kepada Kuze dan Hikaru. Awalnya Takeshi bertanya kepada Kuze mengenai artis manakah yang Kuze suka. Namun karena Kuze tidak begitu mengetahui hal yang seperti itu, Kuze diminta untuk memilih artis berdasarkan penampilannya. Setelah Kuze memilih, ternyata artis tersebut memiliki wajah yang hampir mirip dengan Masha. Saat mereka sedang membicarakan tentang Masha, tiba-tiba Alia datang. Dia menegur Kuze, karena anggota OSIS dilarang membawa majalah ke sekolah. Namun Kuze menjawab bahwa ini milik Takeshi. Alia tetap saja menyuruh Kuze untuk lebih berhati-hati. Setelah itu mereka bertiga kembali asik membahas Masha dan pacar idaman Kuze. Di sisi lain, aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Adegan berpindah kepada Yuki dan Ayano. Ayano memberikan laporan mengenai pembicaraannya dengan Kuze. Namun di sela laporannya, 素晴らしい気迫に思わず子宮が震えました。そうか、震えちゃったか。はい。 Di akhir laporannya, Ayano menyampaikan bahwa perasaan Kuze terhadap Yuki masih sama seperti dulu.
Mendengar hal tersebut, Yuki langsung tidak tahan dan berniat untuk meneriakkan rasa cintanya kepada Kuze. Namun hal tersebut berhasil dia tahan. Yuki sangat senang ketika mendengar Kuze akan serius melawannya dalam pemilihan ketua OSIS. Dia sangat menantikan rencana apa yang akan Kuze buat untuk mengalahkannya. Karena sejauh ini Yuki tidak pernah berhasil mengalahkan Kuze. Adegan berpindah kepada Yuki dan Alia yang sedang bermain kartu. Alia yang terlalu polos dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yuki. Di sisi lain para anggota OSIS mengomentari sikap dan perilaku Masha yang susah untuk ditebak. Selain itu kita juga diberitahu mengenai latar belakang keluarga Ayano. Ternyata Ayano mengikuti jejak kakek dan neneknya menjadi pelayan keluarga Suo. Karena mereka kehabisan minuman, Masha dan Kuze berniat untuk berbelanja. Masing-masing dari mereka memesan minuman dan makanan yang ingin mereka beli. Saat Kuze menyebutkan kembali pesanan mereka, sontak saja mereka langsung terkejut. Adegan berpindah kepada Masha dan Kuze yang sedang berjalan di lorong sekolah. Masha berterima kasih kepada Kuze yang mau menjadi pasangan Alia dalam pemilihan ketua OSIS. Kuze bertanya mengapa Masha menyembunyikan sisi seriusannya di depan Alia. Masha berkata bahwa dirinya tidak mau bersaing dengan Alia. Menurut Masha, Alia merupakan orang yang serius dan giat dalam segala hal. Dan Masha sangat menyukai sifat Alia yang seperti itu. Menurut Masha, hubungan persaudaraan merupakan hubungan yang sangat rumit. Karena hubungan tersebut selalu menuntut satu sama lain untuk saling peduli. Kuze yang mendengar hal tersebut langsung mengingat Yuki. Di dalam lamunannya Kuze berpikir apakah mungkin Yuki juga berpura-pura konyol di depan Kuze. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh dirinya sendiri. Masha berkata bahwa Kuze juga menyembunyikan sisi seriusnya di depan semua orang. Kuze menjawab bahwa dirinya melakukan itu agar kehidupannya menjadi lebih mudah dan tidak ada orang yang bergantung kepadanya. Adegan berpindah kepada Alia yang didatangi oleh Taniyama Sayaka dari kelas F. Tanimaya berkata bahwa Alia telah merebut seseorang yang ingin dijadikan rekan dalam pemilihan ketua OSIS oleh Yuki. Yuki yang mendengar hal tersebut merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Taniyama. Karena mendengar keributan, banyak siswa mulai menonton dan memperhatikan percakapan Alia dan Taniyama. Kuze yang melihat hal tersebut langsung datang menghampiri mereka berdua. Kuze mendengar garis besar permasalahan antara Taniyama dan Alia. Kuze meluruskan bahwa dirinya mencalonkan diri bersama Alia atas dasar keinginannya sendiri. Saat Kuze meminta Taniyama untuk meminta maaf kepada Alia karena telah menuduhnya, Taniyama malah menantang Kuze untuk mengadakan rapat umum. Taniyama berkata bahwa dirinya akan mengeluarkan Kuze dari kepengurusan OSIS. Karena Alia merupakan pasangan Kuze, Alia juga ingin mengikuti rapat umum tersebut. Dan alur cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita. 時々ボソッと、ロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.